Perkenalkan, nama saya Desi Sinaga, NIM 0490189934. Saya dari PWJJ Batam, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, berikut saya akan melampirkan hasil presentasi saya. Selamat menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke SEM-nya, kita aktifkan dulu. Dan MySQL-nya. Kalau sudah aktif tandanya dia akan berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita masuk ke kolom pencarian. Kita ketikkan saja localhost php admin. Dia langsung masuk seperti ini. Kemudian untuk membuat tabelnya dan membuat untuk database baru, kita perlu melakukan, kita klik saja SQL dan kita ketikkan langsung sesuai dengan tugas kita, yaitu yang pertama terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Yang pertama berarti kita akan membuat dokter, yaitu kita boleh lihat dokter di sini sebagai entitas dan atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung saja kita buat. Pertama kita perlu membuat database baru. Langsung saja dari SQL kita buat create database rumah sakit. Langsung saja kita kirim. Di sini sudah ada database baru yaitu rumah sakit. Kita boleh klik ke rumah sakit ini, kemudian kita klik lagi SQL dan kita buat yang pertama tadi tabel dokter. Kita harus membuat tabel baru untuk dokter yang create table dokter. Kemudian kita buat sesuai dengan panduan nama dokter, ID, dan yang lainnya. Kita buat ID dokter. Sini ada rumusnya yang perlu kita ikuti, yaitu kita pilih nah ini dia. Kita ikuti seperti ini, membuat tabel. Kalau di bagian ID kita perlu membuat integral 3 primary key, nama pasien menggunakan parser 30, alamat pasien, dan lain sebagainya. Kita ikuti satu persatu. ID dokter tadi kita buat in 20, kemudian primary key auto, kemudian kita beri koma di belakang, kemudian nama dokter, kita gunakan varchar, kita gunakan kata koma lagi, kemudian kita buat alamat dokter menggunakan varchar 27. Yang kelima kita buat nomor handphone menggunakan PIN 15. Nomor handphone. Yang keenam kita buat waktu kerja menggunakan varchar 5. Waktu kerja varchar 20. Yang ketujuh kita buat spesialis varchar tanggal lahir kita buat date ya, lanjut. Lalu kita langsung saja kirim. Di sini sudah terdapat data baru ataupun tabel baru ya, maksud saya. Selanjutnya kita akan membuat tabel berikutnya, yaitu pasien. Kita akan membuat tabel pasien. Kita klikkan lagi di sini di rumah sakit tadi, kemudian SQL, dan kita buat create tabel pasien.
create table pasien. Enter. Rumusnya tetap sama seperti yang tadi. Rumusnya tetap sama seperti yang ini ya. Kita lanjut. ID pasien. Yang pertama ID pasien. Kita menggunakan in 20 tutup kurung, kemudian primary key seperti yang tadi. Primary key auto, oke, koma, kemudian kita buat lagi nama pasien menggunakan varchar 20 jenis kelamin menggunakan eno L, kemudian koma P yang menandakan adalah perempuan. Oke. Koma, kemudian alamat pasien. Alamat pasien baca 20. Dan kita buat lagi tutup kurung. Kemudian sudah sesuai dengan entity yang ada pasien ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 alamat pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Oke. Selanjutnya kita langsung saja kirim. Nah, ini dia sudah bertambah ya di bagian pasien. Nah, selanjutnya kita buat lagi yang baru, yaitu yang ketiga administrator, yang mencakup yaitu ID admin, waktu jaga, nama admin. Kita buat langsung. Berarti kita buat create table administrator. Kemudian kita buat tambah buka kurung. Selanjutnya ID admin kita buat in 20. Primary key seperti yang tadi, primary key dan auto. Kemudian kita gunakan yang kedua, yaitu waktu jaga menggunakan varchar 20. Lalu yang selanjutnya nama admin menggunakan varchar 20. Kemudian selanjutnya kita beri tutup kurung. Oke, langsung saja kita kirim. Administrator sudah bertambah. Oke, kita lanjutkan yang keempat, yaitu pasien dokter.
kita masukkan langsung tabelnya. Create table pasien dokter. Kemudian kita masuk yang termasuk dalam pasien dokter, yaitu ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Langsung saja kita buat ID menggunakan in20 seperti tadi ya. Kemudian primary key auto. Kemudian kita lanjut ID dokter. ID dokter menggunakan int20. Menggunakan int20. Dan kita beri koma. Oke, lanjut ID pasien. ID pasien menggunakan int20. Selanjutnya waktu periksa. Waktu periksa menggunakan varchar 20 juga. Oke, selanjutnya resep. Resep menggunakan varchar 20. Tutup kurung. Langsung saja kita kirim. Baik, pasien dokter sudah bertambah. Tabel selanjutnya kita akan membuat tabel daftar. Langsung saja kita buat. Kembali kita buat rumah sakit, SQL, create table daftar, dan buka kurung. Yang termasuk dari daftar tadi ID admin, ID pasien. Kita buat ID daftar terlebih dahulu ya. ID daftar, kemudian menggunakan int. Primary key auto. Kita lanjut, kita menggunakan ID admin in, kemudian kita kasih koma. Yang terakhir ID pasien. ID pasien kita menggunakan in pasien. Tutup kurung. Kita gunakan sini tutup kurung, kemudian kita langsung saja kirim. Oke, kita kirim. Tabel daftar pun sudah kita buat. Tabel terakhir yaitu dokter admin. ID data, ID admin, ID dokter. Langsung saja kita buat create table dokter admin. Dokter admin ID data, ID data in 20. Kemudian kita gunakan primary key
auto. Selanjutnya ID admin menggunakan int20 juga. Dan yang terakhir ID dokter ya, kemudian kita jalankan. Oke, semua tabel pun sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua tabel sudah terdaftar. Ada 6 tabel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, semuanya sudah terdaftar ya. Administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat data pasien. Kita langsung saja tambahkan. Kita buat misalnya ID-nya 2434, nama pasiennya misalnya Rina, perempuan, alamatnya Batam. Kemudian langsung saja lanjut, kita buat lagi namanya misalnya Jumat. Oke, nanti kita buat integer 3798, nama pasiennya Jumat, laki-laki, dan alamatnya di Sukabumi. Oke, dan yang terakhir kita buat ID-nya 2945, nama pasiennya pada perempuan Rina, alamatnya di Jakarta. Oke, kita lihat ada 4. Oke, data pasien sudah kita buat ya. Sekarang saatnya kita akan membuat penginputan indeks agar bisa dibuat relasinya. Pertama kita buat dari administrator, kemudian kita buat dari struktur lainnya, dan kita buat indeks. Anda yakin menjalankan? Oke, dia sampai ada tanda kunci seperti ini ya. Kemudian kita lanjut. Struktur, next, dokter admin, pasien, Oke, setelah kita selesai menginput indeks, selanjutnya kita atur desainnya dulu sesuai dengan ini tadi ya. Dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan pasien. Kita atur dulu yang pertama dokter admin, yang kedua administrator, selanjutnya kita save, namanya kita buat rumah sakit agar relationshipnya bisa ditarik garisnya. Nanti kita harus atur dulu ini ID admin, ID dokter, ID data. Caranya tadi dari struktur, kemudian kita lihat lainnya, dan kita pilih indeks, begitupun seterusnya. Nah, kemudian baru kita masuk ke desainer tadi.
kita akan menghubungkan relationship-nya. Yang harus kita lakukan adalah klik relationship-nya, kita pilih cache. Selanjutnya ID pasien dengan ID pasien juga ya, lakukan hal-hal yang sama. Jadi ini sudah selesai. Sekarang saatnya kita menguji MariaDB apakah yang kita jalankan ini benar atau tidak. Tentu saja kita buka sel tadi, di sini ada sel, kemudian kita jalankan dengan perintah MySQL, kemudian dengan perintah output, lanjut kita enter, lalu kita buat show database. Benar ya, di sini ada rumah sakit, nama file kita tadi. Kemudian untuk menampilkan file kita keseluruhan, kita bisa gunakan terus nama file kita tadi, rumah sakit, gunakan. Kita buat lagi supaya menampilkan tabel ya, terus. Benar ya, ada oke, benar ya, di sini ada. Oke, di sini ada 6 tabel, yaitu administrator, daftar, dokter, admin, pasien, pasien dokter. Oke, selanjutnya kalau kita ingin menampilkan nama pasien, jenis kelamin, kita bisa gunakan, selanjutnya jika kita ingin menampilkan data pasien, kita bisa gunakan select. Ini merupakan panduan yang ada di panduan praktikum tugas 2 ya. Nama pasien, kemudian jenis kelamin, from pasien. Kita pastikan lagi select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Oke, langsung saja kita enter. Benar ya, ini dia pasien. Nah, pasiennya ada Rina, Rian, dan yang lainnya. Kemudian kalau kita hanya ingin menampilkan jenis kelamin dari perempuan ataupun laki-laki, kita bisa atur dengan menggunakan select nama pasien, kemudian jenis kelamin from pasien. Jenis kelaminnya kita mau buat misalnya hanya perempuan saja, kita buat oke. Rina dan Bunga, apakah benar?
kita bisa lihat Rina dan Bunga, benar ya. Jadi kalau laki-laki, jika kita ingin membuat hanya khusus laki-laki, kita bisa gunakan rumusnya yang sama, yaitu kita tinggal ganti saja ini jadi L yang menandakan itu adalah laki-laki. Rian dan Juan, apakah benar? Ya, Rian dan Juan. Oke, demikian. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian hasil presentasi saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kekurangan. Saya akan belajar lebih lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi selamat malam.